Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Academic Society, ketemu lagi dengan saya Baim Bapak Imam di channel Piknik Academy. Selalu update informasi, upgrade diri, dan add relasi. Karena apa? Hidup banyak sekali, jadikanlah yang berarti. Oke, Academic Society, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan kesuksesan pekerjaan seseorang itu dipengaruhi oleh yang namanya kecerdasan. Nah, menurut Howard Gardner ada 8 kecerdasan atau multiple intelligence. Nah, menurut saya 8 kecerdasan ini sudah tidak layak lagi untuk diterapkan, tetapi masih bisa digunakan. Nah, maksudnya apa? Kecerdasan ini bisa digunakan tapi sudah tidak optimal lagi, tidak maksimal lagi. Nah, makanya di sini saya jelaskan kesuksesan pekerjaan seseorang dipengaruhi oleh kecerdasan di era kolonial. Karena apa? Karena sekarang sudah ada 9 kecerdasan yang ditemukan atau yang menurutnya adalah kecerdasan di era milenial. Nah, tapi tidak ada salahnya kita bahas kecerdasan di era kolonial. Nah, kalau kita mau sukses atau kalau kita mau nyaman di dalam hal bekerja, maka kita harus juga mengerti atau mempunyai kemampuan di dalam diri kita yang harus kita ketahui. Ataupun juga sebelum bekerja, bagi pelajar yang ingin kuliah dan agar kuliahnya itu sukses, juga harus memikirkan 8 kecerdasan ini. Nah, 8 kecerdasan ini sebenarnya bisa diketahui dengan 2 hal. Yang pertama adalah try and error atau mencoba dan mengulangi lagi. Nah, kira-kira nyaman, kira-kira bisa dengan cepat atau tidak. Nah, kalau bisa dilakukan dengan cepat, maka dia akan menemukan itulah kecerdasannya. Misalnya kecerdasannya adalah musikal. Kalau dia mencoba bermain gitar misalnya dengan cepat menguasainya, nah itu kemungkinannya adalah kecerdasannya adalah musikal. Tetapi kalau dia sudah berlatih gitar tapi dia tidak mempunyai kemampuan di situ, dia susah, tidak cepat dalam belajarnya, ya berarti kecerdasannya bukan di musikal. Nah, percuma kalau dikembangkan, karena apa? Ya, karena akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, kalau misalnya pelajar mau kuliah, pengennya di olahraga, padahal orangnya sakit-sakitan, mempunyai postur tinggi badan yang mungkin kurang ideal. Nah, ini juga kemungkinan dia tidak cocok kuliah di olahraga. Nah, ini teman-teman yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana hidup kita agar merasa nyaman, pekerjaan kita merasa enjoy, kuliah pun misalnya kita akan bisa kuliah dengan maksimal. Nah, ini, oke, kita bahas satu persatu. Multiple intelligence ada 8 kecerdasan. Yang pertama adalah musikal. Nah, di sini kecerdasan musikal adalah kecerdasan musik smart, atau dia itu bisa dengan cepat mempelajari musik-musik, baik itu instrumennya, alatnya, ataupun
dia juga bisa menghafalkan lagu dengan cepat. Nah, ini dikatakan kecerdasan musik. Nah, kira-kira kalian cerdas nggak di musik ini? Nah, tadi caranya yang pertama adalah kalian bisa mencoba dan mengulangi lagi terus. Nah, dan yang kedua yang belum tadi saya sampaikan adalah dengan cara tes sidik jari. Nah, sekarang banyak sekali ya tes sidik jari yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan yang bergerak dalam psikologi atau juga lembaga pendidikan di bimbingan belajar atau juga yang khusus menangani alat tes sidik jari. Nah, silahkan. Tapi yang namanya tes pasti ada biayanya. Nah, kalau nggak mau biaya ya dites secara sendiri, try and error, dicoba dan diulangi. Yang kedua, kalau kita mempunyai kecerdasan body smart, nah berarti kita mempunyai kemampuan fisik yang kuat, mempunyai suka olahraga. Nah, itu kemungkinan besar kita ada di body smart kecerdasannya. Nah, maka nanti pekerjaannya adalah menjadi seorang atlet, menjadi olahragawan. Nah, kalau tadi yang pertama adalah musikal, pekerjaannya adalah bisa menjadi seniman, menjadi artis mungkin, dan lain sebagainya. Nah, ini. Yang pertama adalah musikal, yang kedua adalah body kinesthetic, yang ketiga adalah interpersonal atau people smart. Nah, di sini dikatakan interpersonal atau people smart adalah kecerdasan yang cepat beradaptasi, kecerdasan yang kalau ada orang lain itu dengan cepat beradaptasi, cepat berinteraksi, berkomunikasi, banyak temannya. Nah, kira-kira kalian banyak temannya apa enggak? Nah, inilah yang menentukan kalian kecerdasannya interpersonal atau people smart atau bukan. Nah, biasanya orang-orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal ini adalah dia bisa mempengaruhi orang lain atau dia bisa menjadi seorang pemimpin. Oke, selanjutnya word smart atau kecerdasan verbal linguistik. Di sini kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa. Kalau mempunyai kecerdasan bahasa ini, biasanya orang ini pandai berbicara atau suka berbicara, suka ceramah, ngomongnya banyak, bukan pendiam. Nah, kira-kira kalian ngomongnya sedikit atau banyak? Nah, kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang ngomongnya banyak? Di antara ada seorang guru, di antaranya yang lain adalah mungkin pengacara, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang kelima, logic smart atau kecerdasan matematika. Logical mathematical. Nah, ini berarti dia cerdas dalam berhitung. Dia cerdas dalam mengkalkulasi. Nah, ini biasanya orang IPA begitu. Nah, logical matematik ini, orang cerdas dalam hal matematika ini ya biasanya bekerjanya di mana? Kerjanya adalah di bank. Nah, ini karena dia menghitung uang. Oke, selanjutnya natural smart, yaitu kecerdasan naturalis. Nah, di sini disimbolkan ada daun. Nah, di sini adalah bertani. Suka lingkungan. Nah, dan juga biasanya orang-orang naturalis ini adalah suka beternak atau memelihara hewan. Nah, ini cocoknya kalau mau bekerja di naturalis, silakan berkebun, silakan beternak. Oke, selanjutnya adalah
self smart atau intrapersonal atau kecerdasan merenung, kecerdasan untuk bisa mengetahui kemampuan dirinya. Nah, ini adalah seorang filosofis ya. Dia suka merenung, suka intrapersonal, suka kira-kira diri saya bisa apa enggak, kira-kira saya mampu apa enggak. Nah, selanjutnya adalah picture smart atau visual spasial. Nah, ini berkaitan dengan gambar ya, berkaitan dengan visual. Nah, orang-orang dalam kecerdasan visual spasial ini biasanya dia lebih pandai, lebih pintar dalam mengelola ruangan. Dia juga hafal jalan-jalan yang pernah dilaluinya walaupun sekali. Nah, ini teman-teman academic society yang perlu kita ketahui adalah, yang perlu kita pahami adalah, kalau kalian mau sukses, maka kalian harus berpikir berkaitan dengan kecerdasan yang ada di dalam diri kalian. Nah, tentunya kalau kalian mengetahui kecerdasan yang ada di dalam diri kalian, kalian akan lebih maksimal dalam hidupnya. Kalian akan lebih maksimal dalam bekerja. Kalian juga akan lebih maksimal dalam kehidupan kalian. Nah, dengan begitu kalian akan lebih enjoy, kalian akan lebih nyaman dalam kehidupannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di chat di kolom komentar. Terima kasih. Untuk lanjutannya, nanti saya akan membahas kesuksesan pekerjaan seseorang dipengaruhi oleh kecerdasan di era milenial. Oke, tunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Hidup banyak sekali, jadikanlah yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.